Dunia dibuat tercengang. Siapa sangka singkong selama ini dianggap makanan rakyat kecil menjadi rebutan negara-negara lintas benua. Dari Afrika, Malaysia, hingga sejumlah negara Eropa, semuanya berlomba mengamankan pasokan singkong dari Indonesia. Di tengah krisis pangan global dan disrupsi rantai pasok akibat perubahan iklim, singkong Indonesia mendadak jadi emas baru di pasar internasional. Petani yang dulu hanya menjual hasil panennya ke pasar lokal kini dihubungi eksportir, ditawarkan kontrak besar, dan panen mereka tidak pernah lagi bersisa. Singkong selama ini kerap dilihat sebagai komoditas pinggiran. Di Indonesia sendiri, ia dianggap sebagai pengganti nasi saat masa paceklik atau pilihan karbohidrat murah. Namun perlahan, dunia mulai menyadari kekuatan tersembunyi dari tanaman akar ini. Singkong tumbuh dengan sedikit air, tahan terhadap kekeringan, dan mampu hidup di tanah yang minim nutrisi. Dalam konteks dunia yang terus dilanda kekacauan iklim, tanaman seperti singkong menjadi harapan baru bagi ketahanan pangan global. Perubahan itu mulai terasa dalam 2 tahun terakhir. Negara-negara Afrika seperti Kenya, Nigeria, dan Ghana mulai mengimpor bibit dan pasokan singkong olahan dari Indonesia karena varietas lokal mereka gagal panen akibat kekeringan ekstrem. Malaysia yang selama ini hanya menjadi mitra dagang biasa pun ikut memesan dalam jumlah besar untuk kebutuhan tepung, pakan ternak, dan bioenergi. Sementara negara-negara Eropa yang selama ini lebih mengandalkan kentang dan gandum mulai beralih mencari alternatif pangan dan energi dari singkong karena pasokan gandum dari Ukraina terganggu oleh perang berkepanjangan. Di berbagai pelabuhan ekspor Indonesia, antrean kontainer berisi singkong kering, gaplek, tepung tapioka, hingga chip. Singkong kerap terlihat mengular. Permintaan datang dari perusahaan pangan, pabrik bioetanol, hingga distributor besar di Uni Eropa. Dalam beberapa laporan, ekspor singkong Indonesia melonjak hingga 200% dalam 1 kuartal, melampaui ekspektasi. Ini bukan hanya soal volume, tapi juga soal reputasi. Dunia mulai mengakui kualitas singkong Indonesia sebagai salah satu yang terbaik dari segi kadar pati dan ketahanan penyimpanan. Dari sisi geopolitik pangan, lonjakan ini bukan terjadi begitu saja. Krisis pangan global yang dipicu konflik, pandemi, dan perubahan iklim mendorong negara-negara untuk mencari sumber pangan yang lebih tangguh dan beragam. Singkong, yang sebelumnya tak masuk dalam radar negara-negara maju, kini jadi cadangan strategis. Indonesia sebagai negara tropis dengan lahan luas dan pengalaman bertani singkong selama puluhan tahun, otomatis menjadi pemasok potensial dan terpercaya. Yang menarik, lonjakan permintaan ini tidak dibentuk oleh diplomasi tingkat tinggi atau negosiasi antar negara. Justru, kekuatan utama datang dari dinamika pasar bebas dan kerja langsung antara petani, koperasi lokal, eksportir, dan mitra dagang asing. Di Jawa Timur dan Lampung, misalnya, para petani kini membentuk klaster produksi dan memanfaatkan aplikasi digital untuk langsung berhubungan dengan pembeli internasional tanpa harus menunggu program pemerintah. Dampak langsungnya terhadap petani luar biasa. Harga singkong mentah yang semula hanyalah 5 kini menembus 2.000 di tingkat petani. Bahkan, beberapa varietas singkong untuk bahan tapioka kualitas ekspor bisa mencapai 40.000 kilant. Kesejahteraan petani meningkat drastis. Banyak dari mereka yang sebelumnya enggan menanam singkong karena harga rendah, kini kembali membudidayakan lahan-lahan tidur. Beberapa koperasi bahkan mulai membuka lapangan kerja baru untuk pengolahan dan pengepakan komoditas sebelum dikirim ke luar negeri. Industri lokal pun ketularan gairahnya. Pabrik pengolahan singkong yang semula sepi kini harus menambah shift kerja untuk memenuhi permintaan ekspor. Produk turunannya seperti tepung tapioka, keripik singkong, hingga etanol berbasis singkong mulai dilirik sebagai bagian dari rantai pasok internasional. Ini bukan hanya soal bahan mentah, tapi juga potensi industrialisasi desa dan kebangkitan UMKM berbasis singkong. Namun peluang ini tentu tidak datang tanpa tantangan. Kenaikan permintaan bisa menimbulkan risiko kelangkaan pasokan untuk kebutuhan domestik, apalagi jika orientasi petani sepenuhnya diarahkan ke ekspor. Selain itu, belum semua daerah memiliki infrastruktur rantai dingin dan logistik ekspor yang mumpuni.
masih banyak petani yang terjebak pada tengkulak karena akses informasi dan modal yang minim. Jika tidak segera dibenahi, potensi luar biasa ini bisa kembali terhambat. Pemerintah pusat dan daerah mulai bergerak cepat. Beberapa inisiatif muncul, seperti program intensifikasi varietas unggul, pelatihan ekspor bagi petani, dan pembangunan sentra pengolahan modern. Namun semua akan sia-sia jika tidak ada konsolidasi data, keterlibatan petani langsung, dan penyederhanaan regulasi ekspor produk pertanian. Momen emas ini harus dimanfaatkan untuk membangun ekosistem singkong nasional yang berorientasi ekspor, namun tetap menjaga stabilitas dalam negeri. Kedepan, diprediksi bahwa permintaan global terhadap singkong akan terus meningkat, terutama untuk kebutuhan pangan alternatif, bioenergi, dan produk industri ramah lingkungan. Indonesia punya potensi untuk menjadi pemain utama dunia, bahkan pusat inovasi singkong tropis, jika didukung dengan riset, teknologi, dan model bisnis yang menyasar value-added product. Bukan hanya bahan mentah langkah berikutnya. Yang perlu diambil adalah mendorong digitalisasi rantai pasok singkong. Mulai dari bibit unggul, pemantauan panen lewat satelit, platform perdagangan daring, hingga integrasi data harga real-time di pasar internasional. Hal ini penting untuk memastikan efisiensi, transparansi, dan daya tawar petani tetap terjaga. Tanpa itu, petani bisa kembali tersingkir oleh spekulan atau eksportir besar yang memonopoli akses pasar. Di sisi lain, diversifikasi produk olahan harus digenjot. Indonesia belum banyak menggarap sektor turunan, seperti biodegradable plastik dari pati singkong, etanol untuk kendaraan listrik, atau bahan pangan bebas gluten yang kini tren di Eropa. Padahal, potensi ekonominya luar biasa. Negara-negara pesaing seperti Thailand sudah masuk ke ranah ini sejak 2010-an. Indonesia tidak boleh lagi hanya menjadi pemasok bahan mentah. Kebijakan insentif bagi pelaku usaha singkong, baik petani maupun pengusaha kecil, perlu diperkuat. Mulai dari pembiayaan murah, insentif pajak, hingga program pelatihan ekspor. Ini bukan hanya soal pertanian, tapi soal membangun daya saing ekonomi baru yang berbasis kekuatan lokal. Singkong bisa menjadi tulang punggung ekonomi desa jika dimanfaatkan. Secara holistik, dunia sudah membuka mata ketika gandum dan jagung mulai terdampak perubahan iklim dan geopolitik. Singkong hadir sebagai jawaban, dan Indonesia secara geografis dan historis ada di posisi paling strategis untuk memimpin. Tapi posisi ini hanya akan bertahan jika ada kolaborasi nyata antara petani, akademisi, bisnis, dan pemerintah. Perjalanan masih panjang, namun satu hal jelas, singkong bukan lagi simbol keterbelakangan. Ia adalah masa depan pangan dunia yang tumbuh di kebun-kebun rakyat. Sebuah tanaman sederhana yang kini membuat dunia antri. Mari jadikan momen ini sebagai titik balik. Saatnya kita bangun ekosistem singkong nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi global. Untuk petani, untuk desa, untuk Indonesia. Ayo tanam, olah, dan ekspor singkong Indonesia ke dunia.